pertama kita budidaya melon sih untuk mematahkan asumsi bahwa melon itu gak bisa tumbuh di dataran tinggi. Alhamdulillah kita bisa mematahkan bahwa melon dan buah-buah varietas yang lain bisa tumbuh di ketinggian 1200. Menanam melon bukan hanya soal menabur benih dan menunggu panen. Dibutuhkan ketelitian, perawatan yang intensif, serta pemahaman terhadap kondisi tanah dan cuaca. Bagaimana perjalanan mereka dari awal hingga panen? Yuk kita telusuri lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Yusef, Ketua Kelompok Tani Alma Hasil PAM. Nama saya Sandi Kurnia, anggota Alma Hasil PAM. Lokasi di Desa Panondaan, Kampung Lewengkole. Kita di Alma Hasil PAM, kita di komoditi ada jeruk dekopon, stroberi, melon, dan sayuran yang lainnya. Untuk varietas melon yang kita saat ini kita kembangkan di Alma Hasil PAM yaitu jenis melon jenis Asoka, terus jenis melon Roxy. Nah ini untuk sweetnet yang warna dagingnya oranye. Terus yang Asoka daging kulit itu warna orange. Yang Asoka, yang Roxy itu dagingnya hijau putih. Nah itu untuk keunggulannya untuk jenis Asoka, Brix kemanisannya itu 13%, sama yang Roxy itu bisa lebih di angka 15. Nah untuk yang lebih manis itu kita alhamdulillah bisa mencapai angka di Brix 17% yang jenis sweetnet. Dari pertama semai biji, pertama-tama kita direndam dulu bijinya 24 jam dipakai air hangat. Setelah direndam kita diperem sekitar 12 jam lah, 1 hari. Setelah rendaman itu kita kan melakukan penyemaian. Setelah disemai itu kira-kira untuk pindah tanam itu sekitar 2 mingguan dari semaian. Nah dari pindah tanam ke semai sama polybag itu kira-kira panen di dataran tinggi itu 80 HST untuk melon di dataran tinggi. Beda sama yang dataran rendah itu bisa nyampe 60 sampai ke 75 HST untuk sampai panen. Nah untuk standar panen kalau di melon ya kita bisa dilihat dari net jaring si buah tersebut. Apabila udah netnya kelihatan udah timbul rata, terus suaranya ada suara timbul lah gitu dari dalam, itu udah siap panen. Dan kelihatan dari daun kering. Nah kelihatan udah dari ujung. Kita kan ini sistemnya fertigasi tetes ya, menggunakan media kokopit. Jadi untuk menjaga kelembaban si media supaya nggak terlalu kering, gimana kita atur perharinya itu kita tetes sehari per 3 kali tetesan. Jadi untuk menjaga nutrisi, terus kelembaban si media tersebut agar terjaga tanaman tersebut optimal. Untuk sementara ini kita mungkin melalui jejaring sosial sih, media sosial untuk pemasaran ya, kita masih terkendala dari segi kuantiti, belum mencukupi untuk skala untuk supply ke beberapa supplier toko buah gitu ya. Ya mungkin kedepannya untuk panenan optimal mungkin kita bisa supply ke beberapa toko buah di lokal, maksudnya lokal ya dalam kota atau luar kota. Ini luasan GH 300 meter persegi. Untuk populasi pohon ini sekitar 955 pohon. Nah untuk polybag ini ada sekitar 456. Jadi satu pohon nih keunggulan kita dataran tinggi bisa tanam satu polybag 2 pohon. Paling dari segi tantangan paling cuaca sih dari sininya.
Kalau hama kurang sih paling tepung embung tepung. Ya mungkin dari dataran tinggi sih tantangan terbesar sih dari jamur, serangan jamur. Jadi kita melalui aplikasi sering ya seminggu 2 kali itu penyemprotan dari fungisidanya. Kalau untuk hama seperti trip dan yang lain-lain sih alhamdulillah kita ini posisi di dalam greenhouse aman. Kita ada penutup samping kanan dan kiri itu plastik UV, itu bisa diatur untuk penutupannya. Nah, untuk cara kerjanya itu untuk menangkal serangan udara dingin ya, khususnya si jamur. Jadi kita bisa buka tutup tuh dari pagi sampai sore. Nah, sore itu tutup plastik UV-nya supaya menangkal kelembaban yang lebih ekstrim. Kita sih memang dari tujuan dari awal mula berdirinya Almahasil supaya meningkatkan rasa cinta ke pertanian tuh, terutama generasi milenial gitu kan, supaya mendorong lebih ketertarikan ke dunia pertanian, yaitu si pemuda petani milenial ini supaya lebih melek gitu ke pertanian lah gitu. Ya contohnya alhamdulillah kita bersama Kang Sandi gitu kan, kita bisa merangkul anak-anak muda petani milenial supaya lebih terdorong keinginannya untuk ke pertanian. Ya jadi sistem untuk alhamdulillah kita smart farming ya, jadi kami bisa menerima screenhouse khususnya untuk budidaya melon. Alhamdulillah kita bisa mengurangi istilahnya tenaga efisiensi ya, mungkin dari pengaplikasian cara penyiraman, pemberian nutrisi kita udah dilengkapi vertikasi tetes, terus pemberian pupuk secara terukur, yaitu ya kita menggunakan si Abemic untuk pupuknya. Terus untuk keunggulannya dari greenhouse ini pengaturan suhu ya, contoh kita udah ada dilengkapi cooling pad, terus blower. Nah, cooling pad itu untuk dimana kala cuaca ekstrim seperti panas berlebihan itu kita bisa diatur pendinginannya gitu, cooling pad sama blower. Nah untuk yang di atas kita ada shading net ya, paranet, jadi untuk memaksimalkan pencahayaan supaya gak terlalu panas gitu. Nah untuk sistemnya ya mungkin kita ada smart farming ya, bisa dikontrol dari tandon, pemberian nutrisinya diatur sehari berapa tetes gitu kan. Terus kita juga dilengkapi untuk alat ukur TDS meter seperti SC sama pH, udah otomatis misalkan pH-nya turun kita ada dosing, jadi menetralkan di manakala si pH itu turun itu secara otomatis langsung pH bisa dinaikkan gitu. Kalau kami sendiri sih dari kelompok ya alhamdulillah gitu udah support sistemnya selama ini gitu kan, udah diberi kepercayaan kepada kami bisa diberi pemanfaatan si screenhouse smart farming untuk melon ini sih alhamdulillah udah berterima kasih banyak lah gitunya atas bantuan supportnya ya. Mungkin kami dari kelompok tani Almahasil ya mungkin kedepannya agar mungkin lebih meningkatkan diri untuk lebih berkembang. Nah untuk dari segi pemerintahannya sih alhamdulillah selama ini udah sangat membantu. Segi market ya mungkin kita memperbaiki dari akan lebih memperbaiki dari kualitas buah itu sendiri, dari bobotnya, terus dari kuantiti untuk
bisa menjangkau pasar lebih luas. Kami dari kelompok Tani Alam Hasil PAM Ciwidey mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya untuk bantuan dari pihak pemerintah, terutama Dinas Pertanian Kabupaten dan Bupati Kabupaten dan Bandung, Pak Dadang Supriyatna. Alhamdulillah, hatur nuhun atas kepercayaannya kepada kami untuk mengembangkan pertaniannya ke depannya lebih maju dan sejahtera. Amin. Terima kasih. Untuk para pemuda, pemudi, kita jangan malu untuk jadi petani, karena petani itu si pahlawan tanpa jasa. Kita tanpa pangan, kita bisa jadi apa? Yang penting petani itu keren, petani itu hebat.